Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi terakhir, yaitu tentang lipid. Sebelum memulai belajar tentang lipid, kita pahami dulu mengapa kita perlu belajar tentang lipid. Ya, lipid ini adalah biomolekul yang larut di pelarut organik. Ya. Agak berbeda dengan karbohidrat dan asam amino serta protein yang sudah kita pelajari. Lipid ini jadinya dia mengandung banyak atom-atom, banyak ikatan-ikatan C maupun ikatan CH, dan hanya sedikit gugus fungsi lain, ya. Nah, beberapa senyawa lipid ini mungkin sudah Anda pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana detail aspek kimia organik dari lipid. Nah, lipid ini adalah senyawa biomolekul yang larut di pelarut organik. Senyawa ini agak unik gitu ya dibandingkan molekul organik lain karena mereka tidak dikelompokkan berdasarkan keberadaan gugus fungsi tertentu, beda ya dengan karbohidrat, asam amino, protein, ya. Tapi mereka dikelompokkan karena sifat fisiknya, ya, sehingga nanti kalau kita pelajari struktur dari lipid akan ada variasi yang luas, gitu ya, dari strukturnya, dan mereka mempunyai gugus fungsi yang berbeda-beda. Ya, nanti kita lihat contohnya, variasi strukturnya sangat luas, tapi mereka sebut lipid. Ya. Mereka mempunyai banyak ikatan CC atau ikatan CH, ya, yang itu menyebabkan kelarutannya, ya, mereka sangat larut di dalam pelarut organik dan tentu saja tidak larut di dalam air. Beda dengan monosakarida dengan asam amino, ya, yang relatif mudah larut dalam air. Nah, ini kita lihat contoh lipid di tubuh kita, gitu ya, yang mana perbedaan gugus fungsinya sangat luas, gitu ya, bervariasi. Yang sama hanya tadi banyaknya ikatan CC, gitu ya, yang menyusun, gitu ya, dan ikatan CH, tetapi gugus-gugus fungsinya sangat bervariasi. Ini misalnya prostaglandin. Prostaglandin ini ya dia rantai CC yang panjang, gitu ya, tetapi ada beberapa gugus fungsi lain. Dalam hal ini ada gugus karboksilat, ada gugus hidroksi. Kemudian ada triacylglycerol. Ya, triacylglycerol sama, dia memiliki atau kaya dengan ikatan CC, ya, tapi dia merupakan bentuk ester di sini, ya, ester dari glycerol. Kemudian ada steroid, ini progesteron, ya. Sama, ikatan yang banyak adalah ikatan CC, tetapi bedanya kalau steroid ini terbentuk dari 4 sistem siklik, gitu ya, dengan gugus-gugus fungsi yang juga berbeda dengan gugus fungsi yang ada di lipid-lipid dua yang lain tadi. Nah, lipid ini bisa kita kelompokkan berdasarkan dia bisa dihidrolisis atau dia tidak bisa dihidrolisis. Lipid yang bisa dihidrolisis dapat diputuskan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dengan adanya hidrolisis menggunakan air, ya. Umumnya lipid yang bisa dihidrolisis ini karena dia memiliki unit ester, namanya gugus ester. Ya, di sini ada triacylglycerol, ada fosfolipid, dan ada WAC. Ya, ini contoh dari lipid yang bisa dihidrolisis. Kemudian ada lipid yang tidak bisa dihidrolisis, lipid yang tidak bisa diputus menjadi molekul yang lebih kecil dengan hidrolisis menggunakan air. Ya. Nah, untuk lipid yang non hidrolisis
tabel ini yang biasa ditulis ini strukturnya lebih bervariasi. Ya, ada misalnya nih vitamin larut lemak, kemudian ada eikosanoid, prostaglandin tadi contohnya, kemudian ada senyawa-senyawa terpen dan steroid. Kita lihat yang pertama wax. Ya, wax ini merupakan lipid yang bisa dibentuk yang paling sederhana. Wax ini merupakan bentuk ester dari alkohol ber-DM tinggi dan asam lemak. Ya, jadi ester yang disusun oleh alkohol ber-PM tinggi. BM tinggi ini artinya dia disusun dari atom C yang panjang, ya. Kemudian asam lemak. Karena rantai hidrokarbonnya yang panjang, wax ini bersifat sangat hidrofób. Umumnya ditemukan di misalnya di bulu burung, ya, dia melapisi bulu burung untuk membuat si burung ini lebih kedap air. Pada daun, ya, daun ini juga ada lapisan wax, ya, wax ini lilin, ya, wax untuk mencegah evaporasi. Kemudian ada lanolin. Lanolin ini juga merupakan wax atau lilin yang dia merupakan campuran kompleks ester ber-PM tinggi, ya, yang dia melapisi serat wool dari domba, ya, serat wool dari domba. Kemudian ada juga spermaceti wax, ini diisolasi dari spermanya paus, ya. Dia juga merupakan ini strukturnya buah ester gitu, ya, dengan rantai panjang, ya, rantai panjang hidrokarbon gitu. Jadi ini hidrofób sekali, ya, rantai hidrokarbon yang panjang. Strukturnya seperti ini. Berikutnya adalah triacylglycerol. Triacylglycerol atau kita sering kenal dengan istilah trigliserida. Ini juga merupakan lipid yang kelimpahannya banyak sekali, ya. Triacylglycerol ini adalah bentuk triester dari gliserol, ya, dan 3 molekul asam lemak. Jadi kalau nanti triacylglycerol atau trigliserida ini dihidrolisis, maka akan menghasilkan gliserol dan 3 molekul asam lemak. Ini, ya, ini triacylglycerolnya. Kalau kita hidrolisis akan menghasilkan gliserol dan 3 asam lemak. Triacylglycerol yang sederhana disusun oleh 3 asam lemak yang identik di masing-masing rantainya. Sedangkan triacylglycerol campuran mereka memiliki 2 atau 3 asam lemak yang berbeda. Nah, ini adalah asam-asam lemak yang paling sering berada di dalam struktur trigliserida. Ini berdasarkan jumlah atom C-nya, ya, bervariasi dari 12 hingga 20 atom C. Kemudian yang ini, yang tabel atas adalah asam lemak yang jenuh. Kenapa jenuh? Karena dia tidak memiliki ikatan rangkap. Ada asam laurat, ada asam miritat, asam palmitat, asam stearat, dan asam arabikat. Nah, untuk asam-asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap, ini bervariasi juga jumlah ikatan rangkapnya, maka kita sering sebut dengan asam lemak tak jenuh. Kalau yang tadi asam lemak jenuh. Ini asam lemak tak jenuh, ada asam palmitoat, asam oleat, dan sebagainya. Apa karakteristik dari asam-asam lemak ini? Yang pertama, semua rantai asam lemak ini tidak bercabang. Jadi rantai lurus tidak bercabang. Dan mereka bisa jenuh atau tak jenuh. Tadi ditandai dengan ada atau tidak adanya ikatan rangkap. Asam lemak yang ada di alam, ya, umumnya akan mempunyai jumlah atom C yang genap. Silakan nanti dicek lagi, ya, tabel tadi jumlah atom C-nya genap. Kemudian kalau ada ikatan rangkap di asam lemak ini, umumnya konfigurasinya Z.
Dan yang terakhir, titik leleh dari asam-asam lemak ini sangat tergantung pada derajat unsaturasi atau jumlah keberadaan ikatan gandanya, ya, ikatan ganda atau ikatan rapat. Nah, lemak dan minyak, jadi lemak. Bedanya apa sih lemak dan minyak? Kalau lemak itu disuruh ruang berbentuk padat, kalau minyak itu disuruh ruang berbentuk cair. Lemak dan minyak adalah triasil gliserol, sehingga mereka itu adalah bentuk triester dari gliserol. Ya, gliserol dengan asam lemak. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, lemak punya titik leleh yang lebih tinggi sehingga mereka berada dalam bentuk padat di suhu kamar, sedangkan minyak mempunyai titik leleh yang lebih rendah sehingga mereka bentuk cairan di suhu kamar. Tadi sudah titik leleh ini berbeda berhubungan dengan jumlah ketidakjenuhan ada di rantai asam lemak. Semakin meningkatnya jumlah ikatan rangkap, maka titik lelehnya akan menurun. Nah, di sini kita lihat gambaran struktur 3 dimensi dari triacylglycerol yang jenuh maupun yang tidak jenuh. Ya, jadi ini karena jenuh tidak ada ikatan rangkap, maka mereka paralel satu sama lain 3 rantai sampling ini. Sehingga mereka umumnya membentuk struktur lipid yang kompak. Sedangkan yang di kanan ini adalah triacylglycerol yang tak jenuh. Kita lihat di salah satu rantai asam lemaknya ada ikatan rangkap di sini ya. Ini ikatan rangkap dan konfigurasinya Z. Ingat ya, apa beda konfigurasi E dan Z? Ini konfigurasinya Z, sehingga tertekuk di sini, terlipat di sini ya, bonding di sini menghasilkan senyawa lipid ini kurang kompak dibandingkan yang jenuh. Lemak dalam bentuk padat, ya lemak yang tadi bentuknya padat, umumnya mempunyai asam lemak jenuh dalam jumlah yang lebih tinggi. Dan umumnya memang dia berasal dari hewan, ya. Sedangkan minyak yang berbentuk cair tadi lebih tinggi komposisi asam lemak tak jenuhnya, dan memang umumnya berasal dari tanaman. Nah, ini kita bisa lihat ya, source-nya, sumbernya dari sapi ini, yang saya daging sapi gitu ya. Asam lemak jenuhnya ada 49 sampai 62% lebih tinggi ya, dibandingkan dengan pada minyak-minyak yang lain ya. Jadi Anda bisa lihat ini sumbernya dari sapi, dari susu, kemudian kelapa, minyak jagung, dan sebagainya. Karakteristik dari triacylglycerol ya, karena dia adalah suatu ester, maka sifat salah satu sifat utamanya adalah mudah terhidrolisis. Tadi sudah kita bahas bahwa si triacylglycerol ini kalau terhidrolisis akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Hidrolisis triacylglycerol dalam air ya bisa terjadi dengan keberadaan asam, basa atau enzim ya. Reaksi pemutusan ini sama dengan reaksi hidrolisis ester pada umumnya. Nah, reaksi ini merupakan reaksi tahap pertama dari metabolisme triacylglycerol atau trigliserida. Reaksi kedua yang bisa dialami adalah hidrogenasi dari asam lemak tak jenuhnya. Jadi kalau tadi asam lemak tak jenuh itu terjadi karena keberadaan
ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini bisa mengalami reaksi adisi ya dengan keberadaan hidrogen, dan biasanya ada logam di situ ya, sehingga kemudian terputus ikatan rangkap ini teradisi ya menjadi ikatan tunggal, dan strukturnya kembali menjadi rantai monomer tidak bercabang yang panjang, karena tadi sudah berubah menjadi asam lemak jenuh. Proses ini biasanya kita sebut dengan proses hardening ya. Biasanya misalnya nih membuat margarin. Margarin itu kan lemak ya, padat ya, dari minyak tumbuhan ya. Jadi biasanya hidrogenasi ini merubah bentuk lipid dari cair menjadi padat. Berikutnya yang bisa dialami oleh asam lemak adalah oksidasi dari asam lemak tak bebas. Ikatan rangkap di sini, ya, keberadaan ikatan rangkap di sini memungkinkan terjadinya oksidasi pada atom C alilik. Atom C alilik itu ini, atom C yang terletak di sebelah ikatan rangkap. Setelah ikatan rangkap ini kita sebut atom C alilik. Nah, atom C alilik ini mudah mengalami oksidasi, ya, menjadi senyawa hidroperoksida. Nah, nanti bisa mengalami reaksi oksidasi lebih lanjut ya. Dan ini yang sering menyebabkan ketengian pada lemak ya, lemak maupun pada minyak ya. Kalau dia mempunyai ikatan rangkap dan kemudian teroksidasi, akan terjadi bau tengik dan sebagainya karena terbentuknya hidroksi peroksida dan sebagainya. Berikutnya kita pelajari tentang fosfolipid. Fosfolipid ini adalah lemak lipid yang bisa hidrolisis yang mengandung atom fosfat. Ada dua jenis fosfolipid di sini, yaitu fosfoasilgliserol dan sphingomyelin. Jadi ini dua tipe fosfolipid yang banyak berada di tanaman maupun di binatang ya. Fosfoasilgliserol dan sphingomyelin. Kita lihat yang pertama, fosfoasilgliserol. Fosfoasilgliserol atau kita kenal dengan istilah lainnya adalah fosfogliserida adalah jenis lipid yang limpahnya cukup banyak ya. Pada prinsipnya mereka merupakan penyusun utama dari membran sel. Bagian besar membran sel disusun oleh fosfoasilgliserol. Bedanya apa? Jadi mereka umumnya memiliki struktur yang mirip dengan triasilgliserol dengan satu perbedaan penting. Perbedaannya adalah pada fosfoasilgliserol hanya ada dua gugus OH yang diesterifikasi dengan asam lemak. Gugus OH yang ketiga merupakan bagian dari fosfodiester. Nah, jadi kalau tadi di triasilgliserol, ketiga gugus OH ini membentuk ester dengan asam lemak. Kalau di fosfoasilgliserol hanya dua. Satu gugus OH-nya membentuk ester fosfat, fosfodiester, sehingga terbentuklah senyawa fosfodiasilgliserol. Ada dua tipe fosfodiasilgliserol yang dibedakan oleh gugus R2. Ini gugus R2 ya. Di sini ketika gugus R2-nya adalah etanol amin, maka ini disebut fosfatidil etanol amin atau kita kenal dengan istilah cefalin. Ini etanol amin, R2-nya, strukturnya senyawanya kemudian menjadi fosfatidil etanol amin atau cefalin. Kalau
R2-nya adalah kolin, ini struktur kolinnya, maka fosfoasilglycerol ini kita sebut fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin ini punya nama lain lecithin. Ya, jadi Anda sudah kenal dua contoh fosfoasilglycerol yaitu cephalin dan lecithin yang dibedakan oleh R2 di struktur fosfoasilglycerol yaitu etanolamin dan kolin. Nah, sekarang kita masuk ke lipid yang tidak bisa dihidrolisis. Tadi yang pertama ada vitamin larut lemak. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk metabolisme normal dalam tubuh, gitu ya. Dan sel-sel tubuh kita tidak bisa mensintesis vitamin ini, sehingga vitamin ini harus diperoleh dari diet. Vitamin ini dikategorikan menjadi vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Nah, semua vitamin larut lemak adalah lipid. Ada 4 yang sudah sering pelajari, vitamin A, D, E, dan K. Ya. Dan ini banyak ditemukan di sayur, di ikan, hati, dan produksi olahan susu. Walaupun vitamin larut lemak ini mudah atau bisa diperoleh dari D, tetapi tidak perlu dikonsumsi setiap hari, ya, karena kelebihan vitamin ini akan disimpan di sel lemak dan kemudian digunakan saat dibutuhkan. Nah, kita lihat bagaimana struktur dari masing-masing vitamin ini dan fungsinya. Silahkan dipelajari ya. Anda tidak perlu menghafalkan struktur karena memang tadi disebutkan bahwa di dalam lipid tidak ada struktur K yang bisa kita jadikan patokan, ya. Tetapi minimal Anda kenal, oh ini adalah struktur vitamin A, ini adalah struktur vitamin D. Kemudian ini Anda bisa pelajari peran atau fungsi dari masing-masing vitamin. Ini vitamin E dan vitamin K, kita bisa lihat bahwa memang tidak ada karakteristik khusus untuk strukturnya, kecuali tadi banyak ikatan DB dan mereka memang minim sekali, miskin sekali gugus polarnya. Bahkan di vitamin K ini tidak ada gugus polar sama sekali. Ini juga silahkan dipelajari fungsi dan peran dari masing-masing vitamin. Berikutnya ada eicosanoid dari lipid yang tidak bisa dihidrolisis, ya. Eicosanoid ini adalah kelompok senyawa aktif, ya, senyawa aktif biologis yang terdiri dari 20 atom C dan dia berasal dari asam arachidonat. Nanti silakan dilihat di slide sebelumnya, di tabel ada struktur asam arachidonat. Eicosanoid ini ada beberapa jenis, ya, ada prostaglandin, ada leukotriene, ya, ada 2 tipe eicosanoid. Kemudian ada lagi tromboxan dan prostacyclin, ya, ini prostaglandin. Prostaglandin sendiri sebetulnya punya banyak isomer, gitu ya, punya banyak subtipe. Ini salah satunya prostaglandin F, nanti ada prostaglandin yang lain. Dimana Anda kenali bahwa prostaglandin, leukotriene, tromboxan, prostacyclin ini adalah lipid-lipid yang mengandung 20 atom C dan mereka berasal dari asam lemak, asam arachidonat. Di dalam tubuh kita, eicosanoid ini punya berbagai aktivitas biologis, ya, baik prostaglandin maupun yang lain. Anda bisa baca efek-efek di dalam tubuh dan ini nanti akan Anda pelajari lebih detail di semester-semester berikutnya. Nah, golongan lipid berikutnya adalah steroid. Steroid ini merupakan kelompok lipid tetrasiklik, ya. Ini ciri khas dari steroid, ada 4 cincin yang bergabung menjadi satu, dan steroid ini sebagian besar punya aktivitas biologis juga. Struktur steroid terdiri dari 3 cincin beranggotakan 6 atom dan 1 cincin beranggotakan 5 atom yang bergabung seperti ini. Nah, banyak steroid yang juga mengandung gugus-gugus metil seperti ini misalnya, ya. Di sini ada 1 atom C, ini gugus metil. Di sini juga kalau
kita berikan penomoran, gitu ya, kita berikan penomoran, akan nampak seperti ini. Nomor 1 dimulai dari sini, ya. Jadi penamaan cincinnya A, B, C, D, kemudian penomoran dimulai dari cincin A, nomor 1 di sini dan seterusnya, sehingga penomoran untuk metil-metil ini seperti ini, misalnya ini adalah C nomor 18 dan ini C nomor 19. Nah, pada saat dua cincin bergabung menjadi satu, substituen di cincin ini bisa berada pada posisi cis atau trans. Nah, sehingga misalnya nih pada struktur dekalin, ya, salah satu contoh steroid, maka akan ada dua cincin 6 yang bergabung menjadi satu, kemudian ada trans dekalin dan ada cis dekalin. Kalau pada trans dekalin ada dua atom hidrogen, ya, yang bergabung, gitu ya. Jadi ini misalnya nih nomor 5 dan 10. Ini adalah dua atom hidrogen pada gabungan cincin. Kalau letaknya berlawanan arah maka disebut trans. Kalau berada di satu sisi maka namanya cis. Nah, pada steroid ini khasnya adalah walaupun tadi disampaikan bahwa pada gabungan cincin bisa konfigurasi atom hanya cis atau trans, tapi pada kenyataannya hingga sejauh ini hampir semua steroid itu penataannya adalah posisinya trans, gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara 3 dimensi, maka keempat cincin steroid ini berada pada satu sistem datar, satu bidang datar. Dan dua buah metil, di metil nomor 16 dan 18 dan 19 tadi, berada di bagian atas, jadi mengarah ke atas dari bidang datar molekul tersebut. Ini jadi berada di bagian atas. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, gitu ya. Ini semua atom C digambarkan. Ini adalah atom H dan atom C untuk atom-atom C di gabungan, atom-atom H di gabungan cincin, ya. Atom-atom H di gabungan cincin ini. Dan ini adalah posisi metil. Posisi metil ini H. Jadi semua metilnya ke arah atas, semua atom H ini berada ke arah bawah dari bidang datar gabungan 4 cincin tadi. Golongan lipid berikutnya adalah kolesterol, dan kalau kita lihat kolesterol ini mempunyai karakteristik kerangka karbon tetrasiklik yang sama dengan steroid, ya. Jadi tadi 4 buah cincin, 3 cincin beranggotakan 6 dan 1 furan beranggotakan 5. Cuma bedanya adalah pada kolesterol, gitu ya, biasanya ada rantai samping di sini, ya. Pada cincin 5-nya ada rantai samping, kemudian ada gugus hidroksi di sini, dan ada ikatan rangkap. Kolesterol ini merupakan salah satu senyawa yang penting di dalam tubuh kita karena dia salah satu penyusun penting, komponen penting dari membran sel, dan juga merupakan starting material, ya, senyawa awal untuk mensintesis berbagai steroid lain di dalam tubuh. Jadi kolesterol ini kalau bisa kita peroleh dari konsumsi, ya, jadi dari diet, dari makanan, tetapi bisa juga tubuh kita sebetulnya bisa mensintesis kolesterol ini di hati. Kemudian nanti kolesterol ini ditransport ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kolesterol ini hanya punya satu gugus polar, yaitu satu gugus OH di sini. Sedangkan gugus-gugus yang lain adalah gugus-gugus yang non-polar. Ikatan-ikatan CC dan ikatan-ikatan CH ini adalah ikatan-ikatan yang membentuk karakteristik non-polar. Sehingga si kolesterol ini umumnya tidak larut di dalam air. Di dalam tubuh kita, kolesterol ini disintesis dari skualen, jadi dari
triterpen dengan 30 atom C. Dan seterusnya nanti ini Anda akan pelajari lebih detail pada mata kuliah biokimia. Di dalam tubuh kita selain tadi kolesterol ada masih banyak jenis atau anggota dari kelompok steroid yang penting dalam tubuh kita, antara lain hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin. Ada dua kelompok hormon, yaitu hormon seks dan hormon adrenal kortikal. Adrenal kortikal ini diproduksi oleh kelenjar adrenal. Nah, untuk hormon seks ya ada estrogen dan progestin untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki ada hormon androgen. Nah, ini Anda lihat struktur hormon-hormonnya tersusun atas inti steroid, ya, kasnya ada OH di sini. Kemudian variasi di cincin 5 ini cukup banyak, ada yang hanya mengandung OH, ada yang keton, estron, makanya namanya ya. Ini estradiol. Kenapa diol? Karena ada 2 buah OH di sini. Estron karena ini gugus keton. Ya. Progesteron ini bukan OH tapi karbonil. Kemudian di sini ada asil. Demikian juga untuk testosteron ya. Ini karbonil. Kemudian ada androsteron. Yang membedakan testosteron dengan androsteron adalah keberadaan gugus di cincin 5. Kalau ini gugus hidroksil, kalau ini gugus karbonil. Nah, sama dengan kelompok-kelompok yang lain, senyawa lipid masing-masing ini yang banyak berada di dalam tubuh kita akan kita pelajari lebih detail di mata kuliah biokimia. Jadi dari keseluruhan struktur lipid, sekali lagi Anda bisa lihat bahwa khusus untuk lipid tidak ada karakteristik struktur yang khusus, variasinya besar sekali, tetapi yang membuat dia digolongkan ke dalam lipid adalah karakteristiknya yang miskin gugus polar, kaya gugus non-polar, membuat dia insoluble atau tidak larut di dalam air. Baik, dengan demikian sudah selesai materi kimia organik pertemuan ke-14 dan 15. Nanti akan dijadwalkan satu sesi untuk diskusi, silahkan dipelajari dulu, dikerjakan tugas-tugasnya, disiapkan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan bertemu online untuk mendiskusikan tugas Anda dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.